Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan haji dan umrah. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian haji. Apa itu haji? Haji menurut bahasa haji ini berasal dari kata hajja, artinya berziarah ke, kemudian bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji ini adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum haji. Nah, bagaimana hukumnya melaksanakan ibadah haji? Nah, ibadah haji ini sebagaimana kita ketahui merupakan rukun Islam yang kelima. Maka mengerjakan ibadah haji hukumnya adalah wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang sudah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah surat Ali Imran ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat wajib haji. Ini adalah syarat diwajibkannya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji apa saja. Yang pertama adalah Islam atau orang muslim. Maka tidak sah dan tidak wajib bagi orang non-muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah orang yang berakal. Maka orang gila dan orang bodoh itu tidak wajib dan orang gila dan orang yang mabuk ataupun orang yang bodoh ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian selanjutnya adalah balik. Nah, balik di sini adalah sudah sampai usia 15 tahun atau bagi wanita sudah mengalami haid dan bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Nah, maka bagi anak-anak itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau ada anak-anak yang mengerjakan haji, maka hajinya sah, namun hukumnya dihukumi sebagai amalan sunnah. Tetapi kalau misalkan dia sudah mencapai usia balik, maka tetap wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya adalah merdeka. Maka tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi apabila nanti mereka sudah merdeka, maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah wajib mampu atau kuasa. Mampu di sini baik mampu dalam hal harta, karena haji ini ibadah yang memerlukan biaya yang lumayan cukup besar. Kemudian mampu dalam segi kesehatan, serta mampu dan aman dalam bepergian ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, maka bagi orang yang tidak mampu ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada rukun haji. Nah, rukun haji ini adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda apabila meninggalkannya. Jadi kalau misalkan salah satu dari rukun haji ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan ia harus mengulangi dari awal di tahun yang akan datang. Apa saja yang termasuk dalam rukun haji? Yang pertama adalah ihram.
ihram ini yaitu berniat untuk memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh dan merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram ketika dalam melaksanakan sholat. Nah, ihram ini wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Apa itu mikot? Mikot itu adalah batas untuk memulai ibadah haji. Kalau mikot makani itu adalah batas tempat untuk mulai melaksanakan ihram. Nah, ini untuk mikot ini untuk mikot makani ini masing-masing daerah itu berbeda. Kalau misalkan orang yang tinggal di Makkah, maka mikot makaninya adalah di rumah masing-masing. Kalau misalkan orang Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah, maka tempat mikotnya adalah di Dzulhulaifah. Kemudian kalau misalkan Syria, kemudian orang Mesir, Maghrib dan negeri sekitarnya itu mikotnya adalah di daerah Juhfah. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang tinggal di sebelah timur Makkah dan juga daerah Najd serta negeri sekitarnya, maka mikotnya adalah di Qornul Manazil. Sementara untuk orang Indonesia sendiri, Indonesia, India, Yaman, dan negeri-negeri yang sejajar, maka mikot makaninya adalah di Yalamlam. Nah, untuk orang-orang yang tinggal di daerah Irak dan negeri yang sejajar dengan Irak, maka mikot makaninya adalah di Dzatu Irkin. Nah, selain mikot makani ada juga mikot zamani. Mikot zamani ini adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Nah, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini harus melaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, yaitu mikot zamani ini dimulai dari bulan Syawal, awal Syawal sampai terbit fajar di hari raya Idul Adha. Ini kurang lebih selama 2 bulan 9,5 hari. Nah, selanjutnya selain ihram, nah ketika ihram pun ini jamaah haji yang sudah melaksanakan ihram maka wajib menggunakan kain ihram bagi laki-laki, dan bagi wanita itu menggunakan mukena atau pakaian yang menutupi auratnya. Selanjutnya wukuf. Nah, wukuf ini adalah rukun haji yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf ini tempatnya adalah di Padang Arafah, dan wukuf ini adalah inti dari ibadah haji yang membedakan antara haji dengan umroh. Kemudian yang selanjutnya tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, tawaf ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada tawaf kudum. Ini tawaf yang dilakukan pada saat awal sampai di kota Makkah. Kalau misalkan di masjid mah sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah inilah yang termasuk ke dalam rukun haji. Sementara tawaf yang lainnya tidak termasuk ke dalam rukun haji. Selanjutnya tawaf wada. Ini tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Makkah. Dan yang berikutnya ada tawaf tahallul. Tawaf tahallul ini adalah tawaf yang menghalalkan atau menghilangkan keharaman ketika melaksanakan haji dan umroh. Ini biasanya dilakukan sesudah melaksanakan tahallul atau mencukur rambut. Kemudian ada tawaf nazar. Ini tawaf yang dinazarkan. Dan yang terakhir adalah tawaf sunnah. Nah, selanjutnya rukun haji yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian yang rukun haji yang selanjutnya adalah tahallul, yaitu mencukur rambut atau memotong rambut minimal 3 helai rambut. Nah, selanjutnya rukun haji yang terakhir adalah tertib, yaitu
mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir dari rukun-rukun haji tersebut. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji ini adalah perkara yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji, tetapi ketika ditinggalkan boleh diganti dengan menggunakan dengan membayar denda atau membayar dam. Dan hajinya tetap sah kalau ditinggalkan. Apa saja termasuk dalam wajib haji? Yang termasuk dalam wajib haji, yang pertama adalah berihram sesuai dengan mikotnya. Itu sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang kedua adalah bermalam atau mabit di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga adalah bermalam atau mabit di Mina untuk melakukan lempar jumroh. Kemudian menjauhkan diri dari muharramat haji dan umroh, haji dan umroh. Jadi hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji, muharramat ihram. Apa saja yang diharamkan? Banyak yang diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini diantaranya untuk suami istri diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian untuk laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit dan juga sepatu. Kemudian bagi wanita dilarang mengenakan cadar dan sarung tangan. Kemudian dilarang memakai harum-haruman serta minyak rambut. Bagi laki-laki dilarang untuk menutup kepala. Kemudian dilarang melakukan akad nikah dan dilarang memotong rambut atau kuku, serta dilarang untuk berburu dan membunuh binatang dan memakan hasil buruannya ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian melontar jumroh. Melontar jumroh ini juga adalah bagian dari wajib haji. Melontar jumroh ini dilaksanakan 3 kali, jumroh akobah, jumroh ula, jumroh wusta. Kemudian terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya macam-macam haji. Nah, berdasarkan tata cara pelaksanaannya, ibadah haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad ini adalah haji yang pelaksananya mendahulukan haji dulu, kemudian umroh. Biasanya ini dilaksanakan oleh gelombang haji yang akhir, yang sudah mau menuju ke hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua haji kiron. Haji kiron ini haji dan umroh yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi satu niat untuk melaksanakan 2 macam ibadah. Kemudian yang ketiga ada haji tamattu. Ini adalah haji yang pelaksanaannya mendahulukan umroh baru kemudian melaksanakan haji. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji? Nah, yang pertama adalah ihram dulu. Ihram ini berniat untuk melaksanakan ibadah haji berdasarkan mikotnya masing-masing. Kemudian yang kedua wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya mabit di Muzdalifah untuk kemudian melempar jumroh. Setelah itu, setelah melempar jumroh, melakukan tawaf ifadah. Ini tawaf yang termasuk ke dalam rukun hajinya. Kemudian selanjutnya melaksanakan sa'i, berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan yang terakhir tahallul. Nah, kalau sudah melaksanakan tahallul atau memotong rambut, maka semua yang termasuk diharamkan ketika melaksanakan ihram atau melaksanakan ibadah haji maka sudah dihalalkan. Kemudian selanjutnya ada umroh. Pengertian hukum dan waktu umroh. Apa itu umroh? Nah, umroh menurut bahasa artinya ziarah, sementara
umroh menurut istilah artinya adalah ziarah ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga memotong rambut atau tahallul. Nah, apa hukum dan waktu umroh itu kapan? Hukum umroh wajib dilaksanakan sekali seumur hidup sebagaimana haji. Dan umroh ini bedanya dengan haji boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana ibadah haji. Tetapi waktu yang paling utama untuk melaksanakan umroh adalah di bulan Ramadan. Nah, kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum dari umroh ini adalah surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian selanjutnya syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat umroh ini sama dengan syarat-syarat di dalam ibadah haji yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian rukun umroh berbeda dengan rukun haji. Yang membedakan antara rukun umroh dan rukun haji adalah kalau dalam umroh tidak ada wukuf, karena wukuf itu waktunya ditentukan tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ini hampir sama, ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut, tartib yang kelima ini lupa tidak disebutkan. Kemudian rukun umroh ini bukan rukun umroh ya, ini wajib umroh. Yang selanjutnya ini wajib umroh. Wajib umroh itu ihram dari niat dan menjauhkan diri dari yang diharamkan ketika umroh, yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Kemudian selanjutnya hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Ini hikmah pelaksanaan haji dan umroh ini bisa bagi orang yang melaksanakan. Bagi orang yang melaksanakan, hikmahnya yang pertama mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji ini syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak hikmah dan juga pelajaran yang berharga. Selanjutnya, menstabilkan fisik dan juga mental, karena ibadah haji maupun umroh ini merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan juga memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan juga rintangan. Yang selanjutnya, menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan, baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Dan yang terakhir, mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zam-Zam, kota suci Mekah dan Madinah, Arafah, dan lain sebagainya. Nah, sementara hikmah bagi umat Islam secara umum, ini yang pertama, merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara sama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling mengenal. Kemudian momentum haji tersebut ini dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Selanjutnya, peristiwa yang hanya setahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sejauh mana dakwah Islam yang sudah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Nah, baik, itu saja mungkin yang dapat disampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Dari saya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.